Halo semuanya. Dengan seminar ini, kita dapat membuka Alkitab dan masuk ke dalam dunia dari Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Inilah betapa indahnya jika kita meninggalkan Tuhan, kita tidak sama sekali dapat bertemu hendak Tuhan. Saya sudah mempunyai beberapa buku Alkitab. Satu punya di gereja, dan di kantorku juga ada satu lagi, dan tempat tidurku sudah juga ada juga. Dulu ya memang susah sekali dapat Alkitab di zaman yang lalu, tapi sekarang ya memang membeli kitab agak murah dan bisa beli. Jadi saya taruh di beberapa tempat. Saya sering membaca. Malam ini kita baca 2 Raja-Raja pasal 7, mulai ayat 1 sampai 10 kita baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu bersuruh kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya 2 ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Sampai 10 saya baca. Firman Tuhan adalah kata Tuhan Allah. Selama kita membaca Alkitab, dari sana kita dapat menemukan hati Tuhan penuh di sana. Dan jika kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita, barang siapa Anda
akan mempunyai satu hati dan sama hati dengan Tuhan, dan Tuhan akan bekerja keras di dalam hatimu dengan dahsyat. Dan bagian itu Alkitab sudah menjelaskan dengan baik-baik kepada kita semua. Dan banyak catatan-catatan telah ditulis untuk kita semua. Selama kita membaca Alkitab, dan dari sana kita dapat menerima apa yang terjadi itu menjadi pekerjaan Tuhan. Dan pada saat kita meninggalkan semua pikiran, pemahaman dirinya sendiri, setelah itu kita memulai menerima hati Tuhan sebagaimana itu di dalam hati kita, yang heran terjadi bahawa hati kita menjadi satu hati dengan Tuhan. Kalau begitu, hati yang baru yang belum pernah kita punya dari Tuhan masuk ke dalam hati kita dan mulai kerja. Setelah itu kita akan menjadi orang-orang yang baru. Inilah hal-hal yang heran dan indah sekali. Di antara kita tetap Tuhan hidup. Dan kapan saja kita mengalami kesulitan dan kita percaya apa? Tuhan selalu membantu kita. Dan pada tentara-tentara dan orang-orang Israel mengadakan perang melawan tentara Aram, dan lalu mereka datang untuk berperang dengan orang-orang Israel, tapi mereka, orang Israel kelihatannya hampir kalah. Akhirnya mereka masuk ke dalam kota dan menutup pintu gerbangnya. Tapi tentara Aram, mereka tidak pulang ke negara asalnya, tapi mereka tinggal di sekitarnya. Jadi orang-orang Israel tidak bisa keluar dari kotanya. Seperti yang kita tahu kan, orang-orang Jepang mereka membangun dan dinding benteng sekitar hanya di istana raja saja, tapi orang-orang Korea membangunnya di sekitar sebuah kota. Tetapi Cina, mereka membangun dinding benteng seluruh negaranya. Ini keberbedaan kebudayaan. Jadi oleh sebab mereka seperti orang-orang China, mereka membangun dinding benteng negara dan mereka bertani di padang, tak apa-apa. Tetapi orang-orang Israel mereka hanya membangunnya sekitar kota. Dan luar kota tidak bisa keluar. Jadi di luar kota, di luar dinding benteng, mereka tentara Arab masih ada. Jadi mereka enggak boleh keluar dari kota dan tidak bisa pertanian di situ. Jadi sudah 1 tahun, 10 bulan, 1 tahun berlalu dan dalam kota sudah kehabisan makanan di sana. Jadi 2 Raja-Raja pasal ke-7 mulai ayat 1 kita bacakan. Dan ayat pasal 6, ayat bagian terakhir berkata apa? Ada perempuan memakan anaknya sendiri. Hal-hal yang derita ini terjadi di situ. Sekarang ini memang ya jarang ada orang yang semiskin begitu, tetapi kadang ada orang yang miskin dan lapar parah, kadang berfikir gitu. Jadi sekarang mereka sudah dekat kebinasaan kepada kota Samaria. Pada saat kita berada di dalam kesulitan dan penderitaan, dan siapa yang membantu kita adalah hanya Tuhan saja. Setiap kali kita membaca firman dari Tuhan, di mana saja kita berada di dalam kesulitan, tetapi Tuhan sudah mempunyai firman dan kuasa dapat menyelamatkan kita dari kesulitannya. Tetapi jika seseorang tidak menerima firman Tuhan tetap ada, tetapi itu tidak berguna kepada kita, tidak berarti bagi kita. Sekarang di dalam kota Samaria makanannya sudah habis. Jadi sebentar lagi dan sudah beberapa waktu yang berlalu bahwa orang-orang lapar mati. Pada saat itu abdi Allah dari Elisa berkata, "Ya, coba saudara semua dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, katanya, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukal jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Apa maksudmu? Sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal saja dan 2 sukat jelai
berharga sesikal saja, begitu murah makanannya. Ya, itu kata memang omong kosong pun, tapi senang sekali. Saya berharap hal itu terjadi. Tapi perwira dari raja datang dan ia berkata, ya, tidak mungkin hal itu terjadi. Ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Dia berkata. Nah, di sini apa perbedaan firman Tuhan disampaikan kepada orang Israel dan perwira yang menjadi ajudan raja? Mereka dengar, waduh, senang sekali, pasti mungkin ini terjadi. Ya, itu omong kosong pun sudah senang sekali. Kalau hal ini terjadi, menjadi baik sekali, kita tidak perlu mati. Masyarakat mempunyai harapan terhadap firman Tuhan. Tetapi ajudan raja dia berkata apa? Ya, tidak mungkin hal itu terjadi. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Nah, di sini apa yang kita berkata bagi kita adalah perbedaan firman Tuhan dengan pikiran kita. Saudara, kita semua mempunyai pikiran masing-masing, tetapi ini semuanya dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat, iblis, menangkap hati kita, biar menjauhkan hati kita dari firman Tuhan, dari jauh dan lebih jauh dari Tuhan. Jadi, hati dan pikiran yang kita punya sudah jauh berbeda dari Tuhan. Barang siapa di antara kita, coba silakan membaca Alkitab, mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seterusnya, akhir-akhir. Dan di antara sebanyak mungkin firman Tuhan itu, bagaimanapun kita memandang itu, tetapi inilah firman dari Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Apa saja yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi. Jika kita mempunyai iman begitu, Tuhan pasti akan kerja dengan luar biasa. Saya sering berkata cerita ini. Satu ketika, di dalam organisasi IYF, kami mengutus mahasiswa menjadi sukarelawan ke luar negeri. Ada yang seorang anak muda namanya Choi Yohan, yang dia dulu tinggal di Dallas, Texas, Amerika. Dia pergi ke Afrika, negara nama Liberia, untuk menjadi sukarelawan. Satu ketika, dia tinggal di kamarnya dan membuka jendela karena kepanasan, dan juga pasang kasar nyamuk dan tidur di situ. Tetapi dalam ketiduran dia, dengan kebetulan satu kaki darinya keluar dari kasar nyamuk. Dan waktu itu kalajengking datang dan menusuk dia. Ya, aduh, dia terkaget dan dia terbangun. Ada apa ini? Tapi tidak ada ditemukan di sana. Apa yang datang? Tapi dia tahu apa-apa, dia tertidur lagi. Besok pagi, dia bangun dari tidur dan dia berkata, ya, kemarin saat tidur ada yang menusuk saya kiranya. Ada yang berkata, apakah itu kalajengking enggak? Oh, jangan bohong. Tidak mungkin kalajengking masuk ke kamar sampai sini kan? Tapi setelah waktu menjadi sore, kiranya dia agak sulit, agak susah, sakit perutnya. Lalu dia mau ke kamar kecil, tapi dalam perjalanannya ke belakang dia jatuh. Jadi teman-teman datang untuk nampaknya, tapi dia telah terpingsan dan terbuang yang air besar kecil dan susah bernapas, hampir mati dia. Dan cepat bersihkan dia, lalu angkatnya dan membawa ke rumah sakit. Lalu dokter berkata, ya, pulangkan aja, ini orang sudah mati. Tolong bantu dia. Tapi nggak bisa jadi. Dia, ya ternyata ditusuk kalajengking. Jika dia langsung datang, ya itu pun susah dia selamat. Tetapi racun kalajengking telah diperluas dalam tubuhnya sampai ke jantung sudah diperluaskan. Dia mati sebentar lagi. Pulangkan aja. Dengan begitu, ya dokter usirkan mereka. Dan mereka kunjung ke rumah sakit yang lain berikutnya, dan berikutnya juga berkata seterusnya. Dan akhir-akhirnya satu dokter terimanya
Lalu dia terbaring di tempat tidur di rumah sakit. Tapi sebentar lagi dia tidak bernafas lagi. Jadi beberapa dokter datang memperiksa jantung untuk menghidupkan kembali. Dan dengan begitu baru dia dapat memulai bergerak jantung dan baru sedikit-sedikit dia nafas. Tapi kelihatannya hampir mati dia. Kata dokter, ya ini tidak akan selamat. Waktu itu misioner di sana telepon ke saya, oh Pak Pendeta, ada John Choi, ada Yohan Choi, ada yang terjadi. Saya bilang, ada apa terjadi? Ayo ceritakan pelan-pelan, ada apa? Katanya, oh anak ini sedang ada yang terjadi. Katanya, Yohan Choi ini ditusuk kalajengking hampir mati dia. Dia datang dari Amerika, Dallas, datang sampai ke Afrika untuk menjadi sukarelawan. Tetapi dia sedang mati karena kalajengking. Tuh, saya merasa susah juga. Katanya dari Seoul sampai Liberia butuh 18 jam jika ada penerbangan langsung. Tapi kata dokter dalam 2-3 jam dia akan mati sebentar lagi. Apakah saya kasih obat kepadanya atau kirim dokter kepadanya? Tapi tiba-tiba saya teringat satu firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, firman ini teringat di dalam hatiku. Lalu saya ceritakan kepadanya, bolehkah saya berbicara dengan Choi Yohan? Oke, baik, silakan. Ya, Choi Yohan, coba angkat ini pendeta Pak. Jadi saya berkata, ayo Choi Yohan, kamu dengar suaraku? Oh ya, Pak Pendeta, saya dengar suaramu. Dia berkata begitu. Katanya kamu ditusuk kalajengking Afrika. Ya, dan sekarang kamu sedang mati. Tetapi pagi hari ini saya membaca Alkitab dan dari sana tertulis Yesaya 40 ayat 31. Itu yang saya baca. Ini berkata firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman sungguh dari Tuhan kita. Tuhan tidak sama sekali pernah berbohong. Dia tidak sama sekali bohong. Kata dia adalah begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yohan, firman Tuhan ke-66 kitab ini penuh dengan firman, kata dari Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Jika kamu butuh kekuatan baru untuk mengalahkan racun kalajengking. Jadi kamu harus menanti-nantikan Tuhan. Harus memandang Tuhan. Harus mengandal kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi saudara, firman Tuhan ini sepenuh kitab ke-66 kitab adalah firman dari Tuhan. Kita yang manusia bukan apa, tidak boleh berkata ini dan yang lain terhadap firman Tuhan. Tetapi jika kita terima firman Tuhan dengan iman, dan kita menantikan Tuhan, menunggu Tuhan, mengandal Tuhan, dan kalau begitu Tuhan pasti akan memberi kekuatan baru. Jadi Yohan, untuk kamu mengalahkan racun kalajengking, kamu butuh kekuatan baru. Tapi Tuhan tidak sama sekali berbohong, tidak pernah berbohong dia. Ini adalah firman dari Tuhan. Andalkan kepada Tuhan, nantikan bagi Tuhan. Percayalah begini, tolong tunggu Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepadamu. Sekitar 15 menit saya berkata kepada anak itu. Dan saya tanya, apa kau bisa percaya? Oh iya Pak Pendeta. Dia berkata, oke baik, kamu cepat sembuh ya. Oke, aku tutup telepon. Dengan begitu saya selesai bicara samanya. Lalu saya telepon ke gereja Dallas di Amerika.
Dan saya meminta tolong kumpul jemaat-jemaat di sana dan doakan untuk anak itu. Dan doakan kepadanya dan kasih tahu kepada ayah dan ibu Choi Yohan. Anak itu ditusuk kalajengking. Yohan ini sendiri berpikir apa? Dia akan mati sebentar lagi. Tapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi mulai saat itu, dia menantikan Tuhan dan mengandal Tuhan dan mengandang Tuhan. Tuhan, aku menunggu Engkau, tolong memberi kekuatan baru bagiku. Dia berdoa dengan diri sendiri, lalu dia tertidur. Tertidur mendalam sampai dia berbongkur seterusnya. Begitu dia tertidur. Dan pagi-pagi benar ada yang suster yang menjaga malam itu, ya dia keliling-keliling untuk menjaga pasien-pasien di sana. Dan dia teringat ada muda datang setelah ditusuk kalajengking. Mungkin anak itu sudah mati. Dengan kira begitu, ya bagaimana saya menghadapi dengan jenazahnya? Dengan pikiran itu dia datang kepada sana. Lalu dia terkaget karena tekanan darah menjadi lebih tinggi dari dulu. Hari sebelumnya, tekanan darah anak ini adalah 20 dan temperatur badannya 17. Ini sudah sama dengan yang tubuh mati. Dan sekiranya sudah hampir mati, sudah mati sekarang, tapi tekanan darah menjadi tinggi terus. Jadi dia terkaget, lalu dia lari, lalu ke dokter, Pak dokter, mujizat terjadi, ajaib terjadi. Ia berkata, ya anak muda itu tadi tekanan darah menjadi naik. Dokter bilang, apa yang kau melakukan? Ada apa terjadi? Oh, aku tidak melakukan apa-apa dokter, dia berkata. Dan besok pagi Choi Yohan bangun dengan baik-baik. Apa kamu baik? Ditanyakan. Oke, aku baik. Ada apa terjadi kamu? Ya, kamu buang air kecil kotoran semuanya. Aku mandikan kamu dulu dan antar sampai ke sini. Nah, ini gambarnya setelah dia ditusuk kalajengking, terracun itu. Kakinya sudah membusuk semua. Ya kan? Dan setelah 2 bulan kemudian dia harus diobati lagi, dan setelah itu sudah sembuh. Dan sekarang ini sudah sembuh total ya. Bagus sekali. Dan lagi dia sudah menikah dan ayah dari 3 anak. Jadi hidup dia bahagia sekali. Semakin banyak saya berpikir, saya merasa berbahagia dan bersyukur bagi Tuhan. Nah, pada saat kita harus memandang Tuhan, menantikan Tuhan, dan dengan mempercayai janji Tuhan di dalam hati kita. Memang saudara, Tuhan bukan kita manusia. Dia tidak sama sekali berkata omong kosong. Apa saja yang dia berkata, pasti dia melakukannya. Setelah kita mendengarkan kata Tuhan, dan jika kita menerima firman-Nya, firman Tuhan akan kerja di dalam hati kita sesuai dengan iman kita. Tidak hanya cerita tentang Choi Yohan saja, tetapi saya sudah mengalami banyak kali bagaimana Tuhan mengerjakan kepada saya dan jemaat yang lain. Saya sendiri mengalami banyak, dan juga banyak hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat juga mengalaminya. Saya sudah menyaksikan itu. Apa yang Alkitab berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan, menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tidak hanya ini saja. Selain ini, sudah ada banyak firman Tuhan juga ada. Setiap kali kita mempercaya firman dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Tetapi banyak orang ditipu oleh iblis, dan kiranya firman Tuhan ini tidak masuk akal, tidak mungkin hal ini terjadi. Dengan begitu mereka menghukum firman Tuhan dan mencobanya. Sebab itu banyak permasalahan terjadi kepada mereka. Setelah kita membaca firman Tuhan dan dengar, lalu setelah kita mempercayainya, firman Tuhan itu sesuai dengan firman yang Tuhan memberikan, Tuhan tetap kerjakannya.
di dalam banyak cerita-cerita di dalam Alkitab. Tapi sesi ini kita membaca dua raja-raja pasal ke-7 di kota Samaria. Mereka dikelilingi oleh tentara Aram. Jadi mereka tidak bisa bertani. Sebab itu sudah habis makanan-makanan yang tersimpan. Sekarang mereka sudah lapar. Akhirnya ibu-ibu makan anaknya sendiri. Sepertinya begitu. Ya, hampir mereka makan apa saja ada di sana. Apakah tikus atau apa saja yang temukan, makan semua. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan baru, harapan baru, ya kan? Satu ketika Elisa berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi berapa harganya sesikal? Sesukat tepung baik berapa? Ya, itu enggak ada di kitab kan? Tapi mereka apa? Oleh karena tidak ada makanan di sana, kemungkinan 10.000 sikal, 100.000 sikal, mungkin lebih kan? Tetapi besok pagi harga makanannya menjadi murah sekali maksudnya. Tapi langsung kata ajudan raja bilang apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit masakan, hal itu mungkin terjadi. Jadi bagaimana dia memandang ini? Dia memandang menurut pemahaman diri kan? Tapi jika orang berkata begitu, ia mungkin bisa diabaikan. Tapi jika abdi Allah berkata ini sama dengan firman Tuhan, pasti akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba ajudan raja datang berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit masakan, hal itu mungkin terjadi. Wah, kenapa? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan tidak membuat tingkap-tingkap, bisa jadi kan? Kata dia apa? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal ini mungkin terjadi? Lalu kata Elisa apa? Ya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana dan apa yang Tuhan kerjakan adalah, coba kita baca Alkitab terusnya. Di sini Alkitab berkata di ayat berapa ini? Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi di depan pintu gerbang ada 4 orang sakit kusta. Dan biasanya mereka seharusnya tinggal di dalam hutan untuk menghindari orang kelihatannya kan. Biasanya keluarga-keluarga antar makan biar mereka hidup. Tetapi di dalam kota pun ada kelaparan. Makanan nggak ada kan? Sebab itu, walaupun mereka tinggal di dalam hutan, tapi tidak ada yang mengantar makanan. Sebab itu, mereka tidak bisa tahan di sana. Jadi 1 dan 2 kaki mereka mendekati kepada kota Samaria. Tapi sudah ada dinding sana, tidak bisa masuk dan hanya tunggu di depan gerbang. Dengan keinginan apa? Kemungkinan keluarganya berpikir tentangnya mungkin akan memberikan makanan. Ya mungkin ini terjadi. Tapi ya dalam kota pun tidak ada makanan sampai mereka makan anaknya sendiri. Tapi bagaimanakah dan siapakah akan kasih makan? Ya kan? Jadi mereka terus menunggu di sana. Apakah mereka berikan makanan hari ini? Ya jika mereka memberi itu baik. Seperti yang berpikir begitu, mereka tunggu sana. Dengan begitu mereka berpikir, waduh, saya berpikir pada ulang tahun saya makan daging ini dan yang lain. Tapi apa yang satu orang daripadanya? Mereka bilang apa? Ya, bagaimanapun kita duduk di sini, tidak ada yang orang membawa makanan untuk kita. Kenapa kita duduk dan menunggu mati? Sampai sekarang mereka terus menunggu, walaupun tidak ada yang memberikan. Tetapi Tuhan memberi hikmat kepada mereka. Oh ya, walaupun saya tinggal di sini, pasti tidak akan diberikan makanan. Jadi,
Walaupun kita masuk ke dalam kota, ya memang di sana pun tidak ada makanan, kita mati. Dan tetap di sini akan mati juga. Jadi mereka berkata, marilah kita pergi ke perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Kita serahkan diri kepada tentara Aram. Sebab Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Mereka dapat berfikir begitu. Jadi, oleh sebab kepanasan, mereka tidak berjalan pada siang. Tapi pada waktu senja, sudah gelap ya. Keempat orang sakit kusta, mereka menuju ke perkemahan Aram. Mereka lapar sekali. Jadi tidak bisa tahan berjalan. Dalam perjalanan jatuh, dan ada yang pingsan, ada yang bilang, aduh, aku tidak bisa ke sana. Tinggalkan saya di sini, dan mereka kalian saja ke sana dan makan di situ. Aduh, apa maksudmu? Kita selalu bersama. Ayo, mari kita ke sana bersama. Ada yang bilang begini. Jadi dengan dorong, tarik, jatuh, dengan begitu mereka sedang berjalan ke perkemahan Aram. Pada waktu yang malam gelap, mereka berjalan. Tetapi Tuhan kerjakan pada saat itu, pada orang-orang sakit kusta jatuh dan bangun lagi, jatuh bangun lagi dan berjalan menuju perkemahan Aram. Tetapi tentara-tentara Aram mereka terdengar apa? Suara-suara kereta, kuda, banyak suara-suara dari tentara. Wah, ini seperti yang begitu terdengar kepada tentara-tentara Aram. Waduh, ini suaranya apa? Ini suara apa? Pasti. Raja Israel telah mengupah raja-raja Het sama raja-raja Misraim melawan kita. Jadi, walaupun tidak sama sekali bisa melihat karena malam gelap, tapi hanya terdengar suara yang besar saja. Jadi mereka lagi siap-siap untuk makan, memasak, ini dan lain. Tapi sudah mau makan sekarang, tapi sebab dengar suara-suara itu, lari, kabur langsung. Mereka lari, tidak melihat balik. Lalu keempat orang kusta terjatuh dan bangun. Dengan begitu saja mereka datang di kota atau perkemahan Aram. Jangan membunuh kami. Kami menyerahkan diri. Jangan membunuh kami. Bagaimanapun mereka berkata, tidak ada yang respon. Setelah mereka membuka kemahnya, ya sudah siap makanan, ya kan? Masakannya sudah terjadi. Tapi, waduh, enggak ada orang. Ayo coba kita makan dulu. Apa terjadi setelahnya? Ya enggak tahu. Coba kita makan dulu. Tidak ada orang di sana. Jadi mereka terus makan sepuasnya. Lalu mengambil emas, perak, sembunyikan, dan makan lagi. Terus mereka melakukannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Jadi sudah ada banyak makanan dan semuanya di sini sudah sedia. Kata mereka kepada kotanya, istananya. Ini maksudnya. Dulu ya saya berpikir tentang kehidupanku dan bagaimana Tuhan mengerjakan kehidupanku. Itu banyak sekali. Tahun 68 saya selesai wajib militer. Setelah saya selesai jangka waktu wajib militer, saya mau datang di kota Kimcheon dan mau melayani di sana. Jadi saya siap-siap untuk ke sana. Tapi waktu itu saya mempunyai sekitar 35.000 rupiah. Tapi selama saya tinggal di dalam tentara, saya tidak tahu harga barang sosial. Dan dengan uang itu saya naik kereta api dan datang di kota Kimcheon. Lalu saya cari satu rumah tinggal. Itu kiranya cocok untuk saya tinggal dan melayani. Dan saya tanya, ini harga berapa sewanya? Katanya 700.000. Apa yang saya punya adalah satu dari 20 saja. Saya dapat ingat sampai sekarang dengan terang
Satu ketika saya berjalan dari kota ujung sampai ke ujung yang lain, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, di sini ada yang tempat ngopi, di situ ada yang jual baju, di sini ada toko buku. Ya, jadi Allah dunia ini pun memberi toko kepada orangnya. Tapi kenapa Tuhan tidak memberikan tempat kepada orangmu, kepadaku? Begitu saya berdoa dan saya keliling sekali lagi. Lalu saya pulang ke Ap Kok Tong yang desa. Dan setiap kali saya mempunyai waktunya, walaupun saya tidak mempunyai uang, tapi terus mau cari rumah karena saya percaya Tuhan akan kasih tempatnya. Dan dalam itu, satu ketika saya naik bus menuju ke kota Kimcheon. Di sana ada seorang misionaris dari Inggris duduk. Jadi saya tanyakan kepadanya, "Oke, Bapak dari mana?" Katanya, "Aku datang dari Inggris." "Oh, kerjamu apa?" Katanya, "Aku misionari." "Waduh, itu kerjanya bagus." Jadi saya tanya lagi, "Kamu sekarang ke mana?" "Oh, saya dalam perjalanan." "Oh, perjalanan misi?" saya tanya. Kata, "Oh, enggak, ini hanya perjalanan saja." Saya merasa marah sekali. Ini misionari tetapi tidak memberitakan khotbah, tapi terus jalan-jalan wisata. Apa maksudmu? Kamu adalah misioneri yang korup sekali. Ya, apa yang saya bisa berbahasa Inggris dan bagaimana dia berbahasa Korea hampir sama. Jadi walaupun saya tidak bisa berkata terus, tapi marah-marah kepadanya. Memang orang Inggris yang seorang gentleman ya, dia dengar semua yang kataku. Lalu saya turun dari bus. Dan setelah itu saya ganti bus untuk menuju ke Ap Kok Tong yang saya tinggal. Saya ada di antri untuk beli tiket. Dan misionari Anderson itu datang dan dia berkata, "Halo Mr. Park, bisakah saya inap sehari di tempatmu?" "Oh ya udah, gak apa-apa, silakan." Jadi saya membawa dia ke pendalaman hutan. Itu di mana desa namanya Ap Kok Tong. Tidak ada air keran, tidak ada yang sumur. Kami hanya membawa air dari sungai dan minum. Tapi kami sudah terbiasa, nggak apa-apa. Tapi setelah misionari minum itu, dia tidak terbiasa. Akhirnya dia kena sakit perut. Sepanjang malam dia pergi ke kamar kecil. Waduh, saya merasa maaf sekali. Sungguh saya merasa maaf sekali. Selama 4 hari dia terbaring di tempat saya. Selama 4 hari dia terbaring. Lalu ke 5 hari pagi dia bangun dan berkata, "Ya, hari ini saya akan pulang." Saya berkata, "Oh ya, saya meminta maaf sekali, minta maaf sekali." Ya, lain kali saya selalu harus merebus air dan kasih kepadamu. Katanya dia mau katakan kepadaku bahwa bisakah saya tinggal 1 tahun bersama dengan Anda? Dia berkata. Saya terkaget. "Kenapa Anda mau tinggal 1 tahun samaku?" Katanya, "Iya, jangan tanya apa-apa. Coba izinkan saya tinggal sama 1 tahun dengan Anda." Dia berkata, "Saya sudah bertemu dengan banyak pendeta dan misionaris. Dan saya tidak sama sekali pernah melihat orang hidup seperti Anda. Saya mau belajar bagaimana Anda hidup." Saya tertawa. "Ya, kehidupan ini ya. Mau lihat apa dan mau belajar apa dari sini?" Tapi dia terus berkata, "Biarkan saya hidup 1 tahun dengan Anda." Lalu saya berkata, "Tidak boleh." "Kenapa?" katanya. "Karena saya tidak sama sekali ada yang membantu saya. Tapi sekarang saya memberitakan Injil, jadi terkadang dan sering saya tidak bisa makan. Memang waktu itu saya lapar banyak. Tapi karena Anda adalah misionari dan ada yang dukungan dari Inggris kan, jadi jika di dalam tempatmu ada yang makanan dan roti, ya kemungkinan saya akan melihat untuk mengingininya. Dan saya takut Anda akan memberi roti kepadaku. Tapi saya mau dapat dari Tuhan. Walaupun saya mati kelaparan, tapi jika Anda tidak akan memberi makanan, atau jika Anda mati kelaparan, saya tidak akan memberikan. Kalau kita saling setuju, boleh." Dia setuju.
Lalu saya suruh dia cari tempat tinggal di kota Kimcheon. Dan 10 hari kemudian dia datang dan dia berkata, dia doakan untuk tempat tinggal di kota Kimcheon, tetapi Tuhan memberikan uang untuk beli rumah di sana. Sampai sekarang saya tidak pakai cara manusiawi, tetapi Tuhan selalu memberikan semua segalanya yang butuhkan. Jadi pada saat itu saya hidup kayak susah dan banyak kali lapar. Tetapi sekarang ini setelah saya mencetak buku dan buku cukup terbanyak terjual, jadi sekarang kehidupan saya tidak begitu sulit. Nah, tetapi Tuhan hidup di dalam saya. Kehidupan saya itu adalah yang indah sekali. Cerita-cerita yang seperti ini saya tidak bisa sampaikan semua walaupun ceritakan sepanjang malam. Tuhan tetap kerja dan hidup, dan yang penting adalah Tuhan Yesus telah mengampuni dosaku di atas kayu salib. Jadi Tuhan berkata kepada orang-orang ada di dalam Israel yang kota di Samaria. Abdi Allah Elisa sudah berkata kepada mereka, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi apa yang kata ajudan raja? Menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi orang ini dia tidak percaya Tuhan sebagai Tuhan pencipta, tetapi menganggap sepi sebagai seorang manusia, sepertinya manusia. Jadi abdi Allah berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini katanya. Jadi seperti yang Tuhan janjikan, besok kira-kira waktu ini, susukan tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Pada saat itu, memang kita masih tidak tahu berapa harga sesukat tepung, harga berapa. Tapi yang faktanya besok akan menjadi harga rendah sekali, murah sekali. Jadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Nah, di sini apa yang paling penting adalah mereka menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Jika orang biasa berkata, tidak mungkin terjadi, boleh berkata begitu. Tetapi ada apa yang mustahil bagi Tuhan? Kira-kira waktu besok hari ini sudah bisa cukup sekali melakukan apa-apa dari Tuhan. Kenapa saya pilih firman Tuhan? Sesi ini adalah ajudan raja, dia dengar firman dari Tuhan, dari abdi Allah. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Inilah firman dari Tuhan, bukan kata dari orang biasa. Jadi semuanya akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ajudan raja ini, walaupun dia dengar suara Tuhan, kata Tuhan, tetapi dia menghitung apakah ini mungkin jadi atau tidak dengan pemahaman dirinya sendiri. Jadi dengan kiranya pemahaman diri, sesuka tepung terbaik akan berharga sesikal, itu tidak akan terjadi kiranya. Jadi apa dia berkata? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Waktu itu jawab abdi Allah apa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, seperti cerita di 2 Raja-Raja pasal ke-7, permasalahan di dalam kehidupan rohani adalah seperti begitu. Kita berada di dalam memandang statusnya keadaan yang tetap sama, tapi pandangan kita manusia dan firman Tuhan sudah beda. Jika kita tidak punya uang atau tidak punya makanan, begitu aja. Tetapi bagi Tuhan, dia sudah mempunyai kuasa untuk siapkan, memberi makanan secukupnya, sepuasnya kepada semua orang di Samaria.
Tuhan tidak seperti kita yang lemah. Atau Tuhan bukan seorang janda atau orang-orang miskin, tetapi Dia adalah Tuhan pencipta. Jika Tuhan berkata begitu, itu kelihatannya mustahil dari pandangan kita, tetapi pasti akan terjadi. Kenapa? Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sendiri bisa melakukan begitu, tapi kita tidak bisa. Jadi jika kita tidak boleh memandang Tuhan dengan pemahaman diri. Tapi waduh, kiranya kita nggak bisa, tapi jika Tuhan berkata, pasti terjadi. Jika kita percaya begitu, Tuhan akan hidup dan kerja di dalam kita. Dan bagaimana Tuhan kerjakan? Coba kita kejarkan. Dan kitab ini berkata apa? Ayat 3, 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah, apa terjadi di sini? Dalam percakapan di antara orang-orang sakit kusta, apa yang kerja Tuhan? Besok kira-kira waktu ini, di depan pintu gerbang Samaria, sesuka tepung yang terbaik akan bergerak sesekal. Ini apa kerja Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya? Kenapa? Tadi keempat orang sakit kusta, mereka sendiri lapar kan? Tapi mereka berkata apa? Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita masuk ke dalam kota, yang mereka ada kelaparan, kami mati di sana. Dan mereka pun lapar, siapa akan antar makanan kepada kita? Ya kita merindu, tapi ternyata kita akan mati di sini. Tapi jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Di sana ada makanan, ya kan? Jika mereka mematikan kita, kita mati. Tapi menghidupkan kita, kita akan hidup. Ya, minimal kita dapat lihat makanan kan? Seperti begitu, Tuhan memberi hikmat kepada keempat orang sakit kusta. Yang heran terjadi kepada mereka adalah, ya, memang kita tidak bisa mempercaya firman Tuhan dengan pemahaman diri. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. 4 berkata, tetapi dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi, firman Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berhasil kepada Tuhan. Gampang sekali. Jadi ini keberbedaan di antara Tuhan sama kita. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin jadi. Dan ini siapa yang berkata? Tuhan berfirman. Dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi jika besok pagi, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai berharga sesikal. Karena Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, pasti hal ini akan terjadi. Tuhan akan mengerjakan hal ini terjadi. Tetapi pada ajudan raja, dia memandang dan dengar ini dengan pemahaman diri. Bagaimana hal ini mungkin terjadi di dalam kelaparan hebat ini? Kita dikelilingi oleh tentara Aram. Dari mana kita dapat makanan? Bisa merendahkan harga tepung sama jelai. Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tidak sama sekali tidak. Tapi kata dari ajudan ini adalah memutusasakan kepada harapan yang masyarakat punya setelah mereka dengar firman Tuhan. Abdi Allah berkata apa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, jadi pada saat kita belajar firman, jangan berpikir dan percaya sesuatu yang mungkin pandangan kita, tetapi kelihatannya tidak mungkin, tetapi Tuhan sudah cukup bisa melakukan semuanya. Pada saat kita percaya itu, kita akan diberkati. Sudah lama sekali saya ikut gereja, tetapi tidak dapat percaya Tuhan. Selama saya ikut gereja, selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik dan melakukan kehidupan rohani dan melayani Tuhan. Tapi yang mungkin kiranya terima, tapi kelihatannya mustahil kita dapat terima. Dengan bagian ini, seperti yang ajudan raja, katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi.
Pandangan dia dari mana? Makanan datang, perkemahan Aram telah mengelilingi kita. Jadi dengan pandangannya diri, ya pasti ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini kelihatannya mustahil dari pandangan kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kepada mereka yang percaya Tuhan, ini kelihatannya sulit dan mustahil. Tapi jika Tuhan sungguh berkata itu, ya ini akan terjadi. Ini kita percaya. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan ini saya dulu seperti ajudan raja. Besok kira-kira waktu ini Tuhan sudah berkata, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 suka jelai akan berharga sesikal. Tapi secara pemahaman manusiawi ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Bagaimanakah hal ini mungkin terjadi? 2 suka jelai berharga sesikal tidak akan terjadi ini. Ini pandangan manusiawi begitu. Tetapi seperti yang ajudan raja dia memahami tentang pemahaman manusiawi. Saya juga begitu. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Katanya telah dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi jika Tuhan berkata kamu sudah menjadi dibenarkan, artinya kita sudah dibenarkan. Tetapi seperti saya dulu ajudan raja, karena saya berbohong dan mencuri, begitu banyak dosa yang saya berbuat. Ya memang Yesus mati atas kayu salib, tapi mungkin saya masih orang berdosa. Karena saya terus mempunyai pikiran-pikiran begitu, selalu saya berkata aku orang berdosa. Tapi satu ketika saya membaca kitab Roma 3 ayat 24, 23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya memang benar sekali, saya juga berdosa. Tapi 24 bilang, dan sebenarnya 23 kita semua orang berdosa. Tapi 24 katanya, dan oleh kasih karunia. Oleh sebabnya apa? Kematian Yesus atas kayu salib. Dia telah membayar lunasin dosa kita dan membenarkan kita dan menguduskan kita. Ini katanya maksudnya. Kalau begitu apa? Ya apa yang kita percaya? Firman Tuhan kan? Tuhan yang membenarkan aku. Memang semua orang sudah berdosa, tetapi Tuhan membenarkan kita. Dia membenarkan kita, menguduskan kita. Katanya dosamu telah dihapuskan. Ini cara bagaimana kita harus percaya. Tetapi kita mempercayai sesuai dengan keadaannya, seperti ajudan raja. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Sesukan tepung terbaik akan menjadi sesikal. Ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal ini mungkin terjadi? Pasti tidak akan terjadi ini. Ini kata dia kan. Saya juga berkata begitu. Kita semua berkata begitu kan. Jadi terus saya meminta ampun dan meminta pengampunan dosa. Tapi saya membaca Roma 3, 23 dan 4. Semua orang telah berbuat dosa dalam kehilangan kemuliaan Allah. Sungguh kita semua berdosa, jadi orang berdosa. Tapi Alkitab telah membenarkan kita. Nah, sama dengan ini. Kita semua sungguh berbuat dosa, jadi orang berdosa, tapi Tuhan membenarkan kita. Sungguh tidak ada makanan di sana, tetapi Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan menjadi sesikal. Siapa yang berkata ini? Apakah ini dikatakan oleh pendeta, atau penatua, atau diakon? Tidak. Tetapi siapa yang berkata adalah firman Tuhan. Apa?
Apakah ini dikatakan Tuhan? Jika Tuhan berfirman ini, pasti besok kira-kira waktu ini, di depan pintu gerbang Samaria, sesuka tepung terbaik akan berharga sesikal. Jika ini Tuhan berkata, jika dosa apa yang kita berbuat, tetapi jika Tuhan membenarkan aku sudah dibenarkan. Karena Tuhan bukan manusia, Dia adalah Tuhan, Allah. Dia tidak sama sekali berbohong. Jadi jika Dia berkata menyempurnakan kita, membenarkan kita, apa saja yang kita berdosa tapi tetap dibenarkan. Ini bagaimana kita percaya Tuhan. Jika orang percaya pikiran diri, bagaimanakah aku benar saya berdosa? Tidak mungkin. Jangan dengar itu, aku tetap orang berdosa. Ada yang pasti berkata begitu. Setelah saya mencetak buku tentang pengampunan dosa, ada yang menulis catatan melawan saya. Katanya, dia berkata, sampai kematianku aku tetap orang berdosa. Nah, orang ini seperti yang tadi ajudan raja. Dalam pandangan saya, besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal? Tidak mungkin. Tetapi ini pikiran diri. Ini bagaimana kita berfikir. Tetapi jika Tuhan berkata itu, memang itulah yang benar. Itu sama dengan kepada semuanya. Kita semua orang berdosa. Tapi Tuhan membenarkan kita. Kita sudah dibenarkan. Kita benar sekali, kita orang benar. Ini katanya Tuhan. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semakin banyak kita membaca Alkitab, oleh kematian Yesus Kristus, semua dosa kita sudah dihapuskan, kita dikuduskan dan dibenarkan dan disempurnakan. Firman Tuhan seperti ini penuh di dalam ke-66 kitab. Yesaya 44, 22 berkata apa? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ini firman Tuhan kan? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku telah menghapuskannya. Jadi kembalilah kepadaku. Ini kata Tuhan, kata Yesus kepada kita. Ya, jika Yesus mengampuni dosa kita sudah diampuni. Saya percaya firman Tuhan lebih dari pikiranku. Memang aku percaya pikiran diri dan juga firman Tuhan. Tetapi saya mempercayai firman Tuhan lebih dari pikiran diri sendiri. Ya, memang kita sudah berdosa, jadi semuanya orang berdosa. Walaupun begitu, tetapi Tuhan membenarkan kita. Ya, kita benar, itulah yang benar. Ya, Injil kelihatannya walaupun Tuhan membuka tingkap di langit tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Kalau begitu akan terjadi sesuai dengan firman-Nya. Sampai sekarang, ya, kita percaya pikiran diri. Tetapi setelah saya mempercaya firman Tuhan, bagaimanapun hatiku, pikiranku berada, tetapi jika Tuhan membenarkan, kita dibenarkan. Bagaimanapun perasaanku, tetapi dosaku sudah dihapuskan. Apa saja yang kondisiku, tetapi Tuhan mengutuskan aku telah dikuduskan. Ini bagaimana cara kita sungguh percaya pada Tuhan. Kepada mereka percaya pikiran diri sendiri, artinya mereka percaya diri. Tetapi kepada mereka apa katanya? Kamu akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari sana. Seperti begitu, saya juga berpikir. Karena saya berbohong, mencuri, banyak. Jadi saya berdosa. Jadi kiranya saya pasti orang berdosa. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, kitab
berkata yang berbeda. Firman Tuhan sudah berbeda. Dia telah mengampun dosaku dengan darah Yesus. Kalau gitu apa yang aku harus percaya? Pikiranku atau firman Tuhan? Apakah saya percaya pendeta Joseph Park atau firman Tuhan? Ya, saya percaya firman Tuhan daripada Joseph. Dan saya harus percaya Tuhan daripada diri sendiri. Ya kan? Akulah bukan apa-apa. Ini tidak dapat dipercayai. Memang benar sekali saya berdosa. Benar sekali saya sudah mencuri dan membuat kejahatan. Tetapi Tuhan membenarkan. Jadi aku sudah dibenarkan. Inilah bagaimana cara kita sungguh percaya Tuhan. Ada yang cocok dengan pikiran dan percaya. Jika tidak percaya. Itulah mereka tidak percaya Tuhan, tetapi percaya diri. Bagaimanapun perasaan dan pikirannya, tetapi percaya dan ikut firman Tuhan. Itulah sesungguh percaya firman Tuhan. Tahun 1962. Sampai saat itu saya berada di dalam penderitaan. Setelah saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa semua dosaku telah dihapuskan. Jika kita berkata dosamu sudah diampuni, aku telah diampuni. Sebelumnya saya selalu meminta ampun dosa. Tapi setelah itu saya tidak meminta ampun. Karena Tuhan sudah berkata oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, aku telah dibenarkan. Saya percaya begitu. Mulai saat itu Tuhan memimpin saya dengan luar biasa. Apa saja yang saya melakukan, Tuhan menyertai dengan saya. Pada saat saya percaya firman Tuhan, Tuhan bekerja besar sekali. Jadi sekarang, apa yang Tuhan bekerja? Keempat orang sakit kusta, mereka sedang berjalan menuju ke perkemahan Aram. Mereka untuk dapat makan. Tapi Tuhan bekerja melalui keempat orang sakit kusta. Dalam perjalanan, suara perjalanan mereka, Tuhan mengganti suara itu seperti suara banyak tentara dan suara-suara kuda, suara-suara kereta, ya kan, dan bunyi-bunyian begitu dan berteriak dari tentara. Jadi banyak tentara-tentara di Aram. Mereka sudah masak dan sudah mau makan, tapi terdengar bunyi-bunyi. Wow. Lalu setelah mereka melihat, tidak sama sekali melihat apa-apa, tetapi suara tentara, suara kereta, suara kuda, banyak yang terdengar. Jadi mereka terasa takut dan kaget. Ini suara apa? Ini bunyi apa? Jadi ada yang pintar di situ. Katanya apa? Pasti ini adalah Raja Israel mengupah dengan negara-negara yang lain untuk melawan kita. Kita harus lari untuk selamatkan kita. Jadi mereka tidak bisa naik kuda dan lari terus. Mereka lari hampir semuanya. Tidak sama sekali tinggal di situ. Lalu keempat orang sakit kusta datang. Ya, kami datang untuk menyerahkan diri. Jangan membunuh kita. Tapi tidak sama sekali ada yang terasa orang. Lalu mereka masuk perkemahan. Tidak sama sekali ada orang, tapi makanannya sudah siap. Waduh, apakah ini mimpi atau nyata? Waduh, ini bukan mimpi ya. Bukan mimpi. Jadi itu hal yang indah terjadi kepadanya. Oke, kita makan dulu. Pada saat mati, ya kita akan mati, tapi kita makan dulu. Tapi tidak sama sekali ada orang di sana. Mereka makan, semua ikan emas dan perak, dan makan terus. Jadi firman Tuhan sudah digenapkan. Waktu itu mereka bilang apa? Waduh, perbuatan kita tidak baik. Hari ini adalah kabar yang baik. Jika kita diam sendiri, Tuhan akan mengutuk kita. Kita berkata kepada istana. Lalu mereka balik kepada kota Samaria dan halo, kami sudah datang di perkemahan Aram. Di situ sudah bersedia makanan dan sudah ada kuda dan semuanya, tapi tentara enggak ada. Tapi mereka semua pergi ke perkemahan Aram, sudah penuh makanan dan naikkan kereta dan
mengangkat diri dan naikkan di kuda dan membawa semua ke kota Samaria. Dan besok pagi mereka semuanya jual apa? Ya, belilah tepung yang terbaik, sesikal berharga sesikal, sesukat berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Ini sungguh terjadi. Tetapi ajudan raja, dia mati sesuai dengan kata Tuhan. Kamu akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa. Coba kita jangan menjadi seperti ajudan yang tidak percaya Tuhan. Tapi marilah kita menjadi orang yang percaya. Jangan percaya apa yang Anda berfikir, tetapi percayalah firman Tuhan dan Alkitab. Alkitab berkata dosamu telah dihapuskan. Kepada mereka yang percaya Tuhan, bagaimanapun mereka terasa dan memandang, tetapi percaya kepada firman Tuhan. Inilah orang yang sungguh percaya Tuhan. Setelah saya percaya, dosaku telah diampuni. Setelah itu Tuhan kerja luar biasa kepadaku. Saya tidak lagi orang berdosa. Tuhan membenarkan aku. Yesus menghapuskan dosaku. Jika Tuhan menghapuskan dosaku, sudah dihapuskan. Tuhan tidak akan mengingat dosaku. Kira saya mungkin merasa dosa, tetapi Tuhan menghapuskan dosaku. Jangan percaya pikiranmu, tapi percayalah firman Tuhan. Pasti Tuhan akan kerja luar biasa kepadamu. Inilah Tuhan yang kita percaya. Jangan percaya dirimu sendiri, bagaimanapun kamu merasa dan kiranya. Tetapi Tuhan sudah berkata apa? Oleh darah Yesus telah menghapus dosa kita seputih salju. Siapa yang percaya hal ini adalah yang diberkati. Seperti 4 orang yang sakit kusta. Ya kan? Tetapi yang tidak percaya, ajudan raja, dia lapar dan tetapi sudah melihat makanannya, tapi tidak sama sekali bisa makan. Kita juga, bagaimanapun kita berfikir, tetapi pada saat kita terima dan percaya Yesus telah mengampuni dosa kita, pasti berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami sungguh mempunyai banyak dosa. Tetapi Engkau telah berkata, telah menghapuskan semuanya. Tetapi kami punya banyak sampai kita tidak bisa percaya kata-Mu. Tetapi bagaimanapun kita mempunyai dosa sebanyak mungkin, tetapi jika Engkau menghapuskan, sudah dihapuskan. Kita percaya darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Biar kami tidak akan mempercayai diri, tapi tolong bantu kami percaya firman-Mu saja. Tolong biar memberkati kami. Terima kasih untuk seminar kali hari ini. Kami memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.